Liliana, mahasiswi manajemen pendidikan Islam kelas 2B Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video kali ini saya akan menanggapi beberapa pendapat teman saya yaitu tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Selain untuk pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, video ini juga ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Pancasila yang diampu oleh Bapak Bambang Sutedja SH MSI. Sebelum saya menanyai beberapa pendapat teman saya, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu Pancasila. Pancasila dalam bahasa Sanskerta adalah panca yang artinya 5 dan sila artinya azas atau prinsip. Nah, Pancasila sendiri yaitu merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi Pancasila sendiri yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai perjanjian luhur, sebagai falsafah hidup, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Teman-teman, saya sedang bersama dengan rekan saya yaitu Nanda Pangestu dari Universitas Pertamina. Nah, di sini saya akan menanyakan pendapat Bang Nanda terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, pertanyaannya nih Bang, gimana pendapat Bang Nanda terhadap kasus yang beredar di Padang, yaitu seorang kepala sekolah yang mewajibkan untuk mahasiswanya menggunakan kerudung, sedangkan sekolah sendiri yaitu ada siswanya yang muslim. Nah, bagaimana pendapat? Untuk itu sih seharusnya sudah bertentangan dari sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila itu sendiri juga sebenarnya sudah mengatur umat beragama, yaitu kebebasan untuk memilih beragama masing-masing. Nah, sedangkan yang tadi dijelaskan oleh Nana juga seharusnya itu tidak boleh ya, karena non-Islam juga tidak diwajibkan untuk memakai kerudung atau hijab. Selanjutnya nih Bang, yaitu bagaimana masyarakat di lingkungan Bang Nanda tinggal itu dapat mengembangkan sikap saling hormat-menghormati sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau itu mungkin kan kebetulan kemarin udah melewati bulan puasa, begitu mungkin dari umat Islam itu azan tidak terlalu keras agar tidak mengganggu agama lain. Terus untuk anak-anak yang sering melakukan sahur juga tidak perlu terlalu keras. Selanjutnya nih Bang, tanya yaitu bagaimana masyarakat di tempat tinggal Bang Nanda itu mengembangkan sikap hormat menghormati antara pemeluk yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama walaupun berbeda-beda. Di setiap lingkungan pasti kan ada karang tarunanya. Mungkin dari karang taruna itu bisa saling berkolaborasi dari umat agama, bisa dari ikut pembelasan Kristen atau gotong royong di setiap hari minggunya. Jadi itu kayaknya bakal membuat chemistry dari umat antar agama itu menjadi semakin erat. Selanjutnya Bang, tentang sila kedua nih, bagaimana pendapat Bang Nanda tentang bullying? Nah, kita sama tahu nih, bullying itu kan ada dalam bentuk verbal dan non-verbal. Bahkan korban sendiri ada yang sampai dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang meninggal karena bullying. Nah, pendapat Bang Nanda sendiri tentang bullying itu bagaimana? Dari yang dijelasin Nana tadi sih seharusnya bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap rakyat Indonesia pasti memiliki hak dan kewajibannya, dan juga seharusnya manusia tidak saling menjelekan satu sama lain, lebih tepatnya saling menghargai antara satu sama lain dan tidak tinggi hati. Nah, selanjutnya Bang, bagaimana Bang Nanda mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia? Balik lagi sih hampir sama pertanyaan dari sebelumnya, itu lebih saling menghargai lagi antara sesama umat beragama, lalu antar masyarakat, tetangga, lebih dieratkan lagi silaturahminya dan lain-lain. Selanjutnya nih Bang, itu tentang sila ketiga, itu bagaimana cara Bang Nanda sebagai mahasiswa mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa? Kalau itu mungkin
anak bangsa, lalu lebih memperdalam tentang budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia, lalu menjaga nama baik bangsa Indonesia maupun di luar dan di dalam, lalu bisa menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, lalu juga bisa dengan menjaga lingkungan sekitar. Lanjut ya Bang pertanyaannya, bagaimana Bang Manda dan masyarakat dalam mengembangkan rasa persatuan atau dasar Bhinneka Tunggal Ika? Sama juga dari sebelumnya, mungkin lebih mengedepankan toleransi antar sesama rakyat, tetangga, dan umat beragama, lalu juga saling menghargai juga antar sesama, lalu juga mengedepankan itu bermusyawarah, berdiskusi terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dan mufakat juga. Ini dia pertanyaannya, bagaimana pendapat Bang Manda terhadap mereka-mereka yang punya tangan dayung yang merusak fasilitas umum yang jatuhnya itu melanggar aturan atau tidak menyepakati kesepakatan yang telah dibuat? Itu mungkin seperti vandalisme yang mencoret-coret fasilitas umum. Seharusnya itu juga bertentangan dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mungkin solusinya untuk kedepannya pemerintah lebih sering untuk membuka event atau acara seperti membuat graffiti atau yang lainnya yang dapat mewadahi dari si orang ini yang merusak fasilitas umum ini agar tidak mencoret-coret lagi di tempat fasilitas umum. Bang, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bang Manda, apakah di Indonesia telah terlaksananya yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat Indonesia? Kalau menurut saya sih seharusnya sudah ya, karena dari hak dari warga negara sendiri seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, terus hak untuk memeluk agama yang diyakininya, terus ada hak untuk seperti pemilihan umum dan lain-lainnya. Sebagian besar sih seharusnya sudah, tapi masih ada sebagian kecil juga yang masih belum mendapatkan hak tersebut. Lalu untuk kewajibannya juga kewajiban untuk menaati peraturan pemerintah yang sudah dibuat, lalu kewajiban membela negara. Baik teman-teman, itulah tadi pendapat dari rekan saya yaitu Bang Manda. Terima kasih Bang Manda atas jawabannya. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan rekan saya yaitu Wafik Hasanah, mahasiswi Universitas Yarsi. Nah, saya akan mewawancarai Wafik Hasanah yaitu tentang Pancasila. Nah, sebelumnya saya akan mempertanyakan kepada Wafik Hasanah yaitu bagaimana tanggapan Wafik Hasanah tentang kasus yang beredar di Padang yaitu kepala sekolahnya yang mewajibkan siswanya untuk menggunakan kerudung padahal siswa tersebut adalah non-muslim. Nah, ini kan jatuhnya kepada intoleran ya. Nah, bagaimana tanggapan Wafik Hasanah tentang itu? Saya setuju saja, tapi jika memang sekolah itu untuk umum, sebaiknya hanya untuk siswa yang muslim, dan untuk yang non muslim tidak diwajibkan untuk memakai kerudung. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana caranya masyarakat di lingkungan Wafik mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dengan cara tidak mengikut campuri dengan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Selanjutnya kita ke sila kedua, etik. Nah, bagaimana tanggapan Wafik terhadap kasus bullying? Nah, bullying sendiri itu terbagi itu dalam bentuk verbal dan non verbal ya. Nah, bahkan korbannya pun kerap terjadinya itu dalam bentuk non verbal seperti masuk rumah sakit dan segala macam. Nah, bahkan ada yang meninggal. Nah, bagaimana tanggapan Wafik terhadap kasus bullying tersebut? Menurut saya sebagai manusia kita harus bisa tidak untuk
saling bullying, karena manusia itu harus bisa memanusiakan manusia. Bagaimana tanggapan Taufik terhadap kasus hate comment yang ada di sosial media nih? Sama-sama kita tahu nih banyak sekali yaitu mereka pengguna sosial media yang tidak cakap yaitu sembarangan mengetikkan komentarnya yang sangat tidak pantas untuk dibaca. Bagaimana tanggapan Taufik terhadap hate comment tersebut? Menurut Taufik, kalau kita belum kenal sama orang tersebut, apalagi di sosial media, sebaiknya kita jangan untuk meng-hate orang tersebut, karena kita nggak tahu dari apa yang kita hate itu orang itu bakalan sakit hati atau enggak. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke sila ketiga ya. Bagaimana Taufik melihat masyarakat di sekitar dalam mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya? Dengan pengembangan itu kayak kita memakai produk-produk lokal, tidak memakai produk luar negeri. Boleh memakai produk luar negeri, tapi sebaiknya kita kalau emang bisa memakai produk lokal, lebih baik pakai produk lokal. Nah, selanjutnya itu bagaimana masyarakat mengembangkan persatuan Indonesia dan dasar Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kita sebagai orang Indonesia, walaupun berbeda-beda suku, tapi kita walaupun berbeda-beda suku, kita tetap memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya itu bagaimana Taufik melihat masyarakat dalam mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan tanah air Indonesia. Dengan cara mencintai produk lokal, meminimalisir produk luar negeri, dan mempromosikan kekayaan alam Indonesia. Nah, selanjutnya itu sila keempat. Nah, bagaimana menurut Taufik apakah masyarakat di lingkungan Taufik tinggal sudah memahami dan mengamalkan yang namanya tuh sila keempat, yaitu bermusyawarah atau bermufakat? Karena kita sama-sama tahu nih banyak sekali yaitu terjadinya pertarungan atau pergejolakan antara pemerintahan dengan rakyatnya seperti demo dan segala macamnya. Nah, apakah menurut Taufik di lingkungan Taufik tinggal, apakah mereka sudah mengamalkan yang namanya itu sila keempat tersebut? Menurut saya sudah, karena setiap ada sesuatu apapun itu selalu dimusyawarahkan oleh warga sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu sila kelima, yaitu bagaimana pendapat Taufik, yaitu apakah sudah terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban bangsa Indonesia? Menurut saya sudah. Sebagai contoh, siswa mendapatkan fasilitas mengenyam pendidikan dan pemerintah menyediakan fasilitas untuk pendidikan tersebut. Rekan saya itu Taufik Sultana, terima kasih untuk Anda telah diwawancara. Baik teman-teman, saya telah selesai menanyai pendapat rekan saya. Selanjutnya itu pendapat saya terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai Pancasila bagi saya sendiri itu ideologi bangsa yang harus dilaksanakan atau diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kita sebagai warga negara Indonesia berhak memilih atau menganut sebuah agama sesuai keyakinan diri kita masing-masing. Yang kedua, di dalam sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita dituntut untuk memiliki rasa kemanusiaan sebagai sesama manusia. Sebagai contoh, jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, kita sebagai masyarakat seharus dan wajib untuk membantu mereka.
yang ketiga, di dalam sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga ini kita dituntut untuk menjaga persatuan. Sebagai contoh, kita menjaga keharmonisan hubungan sebagai warga negara dan menjaga erat chemistry sebagai warga negara, dan menghindari yang namanya itu pertentangan atau perselisihan. Dan di dalam sila keempat yaitu musyawarah ataupun mufakat. Nah, di dalam musyawarah ataupun mufakat ini sangat berperan penting di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, di saat adanya rapat ataupun event-event di dalam sebuah masyarakat, tentunya musyawarah mufakat adalah sebagai jalan dari solusi dalam penentuan pendapat. Nah, selanjutnya itu sila kelima. Di dalam sila kelima ini kita dituntut memiliki keadilan. Nah, keadilan dimaksud kita menjunjung tinggi hak atau keadilan masyarakat lain dan saling menjaga atau menjunjung tinggi rasa keadilan tersebut. Nah, dapat disimpulkan kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi itu nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya keselarasan dan keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik teman-teman, itulah hasil wawancara saya dengan dua rekan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.